menemui titik terang. Sang istri yang juga anggota kepolisian jadi tersangka. Respons gerakan Stop Totot Wuk Wuk Kakor Lantas Polri membekukan penggunaan strobo, sirine, dan rotator. Kami ajak Anda menikmati alunan musik jazz di kawasan Sarina, Jakarta Pusat. Acara ini menjadi rangkaian menuju Jazz to Campus ke-48. Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Kompas Malam kembali hadir dengan sajian informasi untuk menemani malam hari Anda bersama saya, Rahmat Ibrahim. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Seorang pria diamuk warga usai kepergok mencuri motor di Depok, Jawa Barat. Pelaku sempat berusaha kabur dengan terjun ke kali. Pelaku yang kepergok mencuri sepeda motor di kawasan Citayam, Pancoran Mas berusaha kabur dari kejaran warga dengan menceburkan diri ke kali. Warga yang mengetahui hal ini langsung mengepung pelaku sehingga ia tak bisa kabur lagi. Meski terpojok, pelaku sempat mengacungkan senjata tajam ke warga. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga, namun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kini polisi masih memburu rekan pelaku yang buron. Warga saksi melihat pelaku mengayunkan golok. Jadi saat dikejar, begitu ketemu kendaraan itu lagi disentuh oleh saksi, kendaraan ditendang. Akhirnya korban atau pelaku jatuh, dikejar. Dia sempat lari sambil mengeluarkan golok, diayunkan ke warga yang melakukan pengejaran. Seorang pria ditemukan tewas tenggelam di stasiun Pompa Waduk Sunter Utara, Jakarta Utara. Korban diduga tercebur dalam kondisi mabuk. Korban pertama kali diketahui tercebur oleh petugas jaga. 2 tim penyelam dikerahkan untuk mencari korban. Korban ditemukan tim SAR 5 jam setelah kejadian di kedalaman 4 meter dengan kondisi sudah tak bernyawa pada Sabtu dini hari. Jasad korban langsung dibawa petugas ke rumah duka dan untuk dimakamkan. Saudara, jenazah 2 pekerja PT Freeport Indonesia yang ditemukan di area tambang bawah tanah akibat insiden longsor tiba di Timika usai proses evakuasi di Tembagapura. Kedua jenazah pekerja PT Freeport Indonesia tiba di Bandara Moses Kilangin pada Sabtu petang dengan ambulans perusahaan dan pengawalan ketat aparat keamanan, saudara. Sebelumnya, 2 jenazah pekerja tambang ditemukan tim penyelamat pada Sabtu pagi waktu Indonesia Timur. Usai ditemukan, jenazah korban langsung diidentifikasi. PT Freeport menyampaikan duka yang mendalam pada keluarga korban dan memastikan akan melakukan pendampingan penuh bagi keluarga korban. Freeport juga berfokus untuk segera mencari 5 korban yang hingga kini belum ditemukan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada tanggal 20 September 2025 pukul 8.45 waktu Indonesia Timur, tim penyelamat tambang bawah tanah telah menemukan 2 rekan kerja kami yang terdampak insiden luncuran material basah
di Grasberg Block Caving. Namun dengan sangat menyesal dan berduka, kami sampaikan bahwa mereka telah meninggal dunia. Mereka adalah yang saya sebut dengan hormat Saudara Wigi Hartono, Electrician PT Cita Kontrak, dan Saudara Irawan, Electrician PT Cita Kontrak. Kepergian mereka adalah duka yang mendalam bagi keluarga besar Freeport Indonesia. Saudara, kasus pembunuhan seorang remaja di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara berhasil diungkap polisi. Pelaku yang sempat buron selama 2 pekan akhirnya ditangkap. Berakhir sudah pelarian Andi Al-Azhar Sofyan selama lebih dari 2 pekan. Ia ditangkap Satreskrim Polres Jakarta Utara di tempat pelariannya di Bengkulu. Pelaku kabur ke Bengkulu setelah menikah Muhammad Yusuf di rumah kontrakan di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Dari rekaman CCTV, pelaku berkaos biru dan bertopi datang bersama rekannya ke kamar korban sekitar pukul 2 siang. 4 menit kemudian, pelaku keluar sambil menyelipkan senjata tajam ke celananya. Dari hasil penyelidikan, motif pembunuhan dipicu masalah asmara. Korban tak terima hubungannya dengan sang kekasih berakhir setelah kekasihnya kembali berpacaran dengan pelaku. Selain itu, pelaku juga emosi lantaran korban menantang untuk berkelahi. Pelaku pun terancam dipenjara selama 7 tahun. Korban punya pacar. Nah, pacarnya korban ini adalah mantan dari pelaku. Nah, karena ada motif asmara, kemudian terjadilah penganiayaan yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan pada beberapa hari yang lalu, kami dari Polres Metro Jakarta Utara terus gabung dengan Polsek Cilincing, bergabung dengan Polda Bengkulu, melakukan penangkapan terhadap pelaku di wilayah hukum Polda Bengkulu. Sebelumnya, Muhammad Yusuf tewas usai ditikam pelaku di sebuah rumah kontrakan di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara pada 28 Agustus lalu. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Sorotan berikutnya, saudara, teka-teki kematian Brigadir Esko Pascarelli menemui titik terang. Setelah hampir sebulan Brigadir Esko ditemukan tewas, polisi akhirnya menetapkan sang istri sebagai tersangka. Kasus kematian Brigadir Esko Pascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun kosong tak jauh dari rumahnya pada 24 Agustus 2025 lalu menemukan titik terang. Setelah hampir sebulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka yang tak lain adalah istri korban. Melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Muhammad Khalid mengatakan, dari hasil gelar perkara, istri korban yang juga seorang polisi, Bribtu Rizka Sintiani ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Khalid menyatakan, ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka. Namun, motif pembunuhan tersebut masih belum diungkap. Sebelumnya, keluarga Brigadir Esko mendatangi Mapolres Lombok Barat bersama kuasa hukumnya Lalu Anton Hariawan untuk meminta kejelasan kasus kematian Esko. Karena dengan pekerjaan maksimal, Pak Kapolres sangat antusias dengan kasus ini. Jadi beliau menyarankan ya kita menunggu, sabar menunggu dan berdoa agar proses ini lancar dan cepat selesai. Ada titik terang ya Pak ya? Ya. Sebelumnya Brigadir Esko Pascarelli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Brigadir Esko akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan warga yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lembar, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas lebih lengkap terkait kasus ini, sudah bersama kami pengacara keluarga Brigadir Esko Anton Haryawan. Selamat malam, Pak Anton. Selamat malam, Mas. Baik, kami juga tadi sempat menghubungi pihak Polda NTB namun belum dapat bergabung di diskusi malam ini. Pak Anton, polisi tetapkan istri Brigadir Esko jadi tersangka. Ketika dapat kabar ini, bagaimana reaksi dari keluarga, Pak Anton? Alhamdulillah, kami apresiasi ya, karena kurang lebih hampir 1 bulan kami berjuang mencari keadilan. Kami apresiasi apa yang dilakukan Polres Lombok Barat, terus yang dilakukan Subdit 3 di Treskrimum ya, Polda NTB. Kami apresiasi mereka bekerja siang dan malam untuk mengungkap kasus itu. Akan tetapi hasil gelar perkara kemarin, kami disampaikan oleh penyidik bahwa baru 1 orang yang ditetapkan tersangka. Kami meminta kepada penyidik untuk tidak hanya berhenti kepada si R saja. Kami meminta orang yang turut serta membantu, baik menghilangkan barang bukti, itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Karena kami yakin dari hasil otopsi kemarin, almarhum Brigadir Esko itu kan meninggal karena pukulan benda tumpul di belakang kepala, dan terus ada sayatan benda tajam di tangan kiri. Jadi ada dugaan ini tersangka lebih dari 1 orang, Pak Anton? Betul. Kami menduga memang tersangka itu lebih dari 1 orang. Karena tidak mungkin seorang wanita mampu melakukan begitu keji ya, pembunuhan seperti itu seorang diri. Oke, kami juga dulu sempat mendapatkan informasi bahwa setelah Brigadir Esko ditemukan meninggal dunia, tewas di perkebunan, itu sang istri hilang, sempat sakit juga dan hilang, betul itu? Jadi begini, almarhum Brigadir Esko itu hilang tanggal 19 Agustus. Jadi 5 hari menghilang, ibu dari korban bertanya kepada menantunya ya, kepada istri dari korban. Jadi hasil bertanyanya tersebut dia WhatsApp lah. Apakah kenapa HP anak saya tidak pernah aktif? Akan tetapi dijawab sama sama si pelaku, si tersangka, saya juga sudah mencari keliling. Saya sudah meminta kepada dukun, katanya kepada orang pintar, bahwa si almarhum ini berada jauh dari lokasi rumah. Akan tetapi ibu dari korban menjawab, saya yang melahirkan anak saya yakin anak saya itu ada di sekitaran rumah tersebut. Maka besok paginya jenazah itu ditemukan, Mas. Jadi setelah 5 hari menghilang, 1 hari sebelum jenazah ditemukan, kan ibunya menyampaikan kepada si pelaku, saya meyakini anak saya ada di sekitar rumah itu. Ternyata pada hari Minggu ditemukanlah jenazah almarhum Brigadir Esko. Ada kecurigaan nggak sebelumnya dari keluarga kepada pelaku ini? Awalnya tidak ada kecurigaan, akan tetapi begitu terjadi kontak komunikasi dengan ayah atau ibu dari Brigadir Esko, kecurigaan itu timbul. Karena selaku istri yang bersangkutan ini kan menyampaikan bahwa sudah mencari dukun atau orang pintar untuk mencari di mana sih keberadaannya Brigadir Esko. Itu yang membuat keluarga itu curiga. Terus yang kedua, si tersangka ini kan datangnya hanya pemakaman saja. Di acara-acara tahlilan kan tidak pernah hadir, tidak pernah ikut serta. Dan yang janggal, mengapa mesti setelah hasil otopsi keluar bahwa fix almarhum ini bukan bunuh diri tetapi dibunuh, si tersangka ini yang melakukan pelaporan polisi ayah dari almarhum Brigadir Esko, bukan istrinya. Istrinya malah tidak membuat LP, laporan polisi. Begitu. Jadi ada kecurigaan. Itu yang membuat, betul. Dari hal tersebut yang membuat kami curiga. Maka
Gimana? Tapi sebelumnya apa pernah ada cerita dari Brigadir Esko jika ia ada masalah di keluarganya dengan istrinya atau seperti apa, Pak Anton? Oh, tidak ada. Jadi almarhum Brigadir Esko itu tidak pernah bercerita apapun terkait permasalahan rumah tangga, tidak ada. Malah terakhir sebelum hilangnya almarhum Brigadir Esko, istri dari almarhum ini atau tersangka ini itu membuat beberapa postingan di Facebook. Itu di Facebook kami lihat status-statusnya itu adem-adem, tidak ada permasalahan rumah tangga, tidak ada. Tidak ada. Kami juga tidak menduga wah kenapa yang ditetapkan tersangka ternyata istri dari almarhum ini. Kami tidak menduga, tidak kami bayangkan sebenarnya. Itu. Tapi keluarga apakah sudah mendatangi lagi kantor polisi untuk bertanya ini apa yang jadi motifnya, apa yang jadi alasan tersangka ini tega membunuh Brigadir Esko? Sudah ada belum informasi itu? Jadi setelah dilakukannya gelar perkara dari siang sampai dengan malam hari kemarin, kami hanya mendapatkan info bahwa ditetapkan tersangka inisial R sebagai tersangka yang pertama kali ya, bukan tidak ada lagi tersangka lainnya, hanya R yang yang Polda tetapkan tersangka. Akan tetapi penyidik menyampaikan ke kami ada bukti petunjuk ke calon tersangka lainnya. Tetapi ini bagian rahasia dari penyidikan. Kami diminta untuk bersabar, berikan kami kesempatan untuk bekerja. Kami yakin pelakunya bukan satu orang. Itu yang kami disampaikan. Baik. Terima kasih Pak Anton Haryawan, kuasa hukum keluarga korban Brigadir Esko telah bergabung di Kompas malam hari ini. Saudara kita usai jeda, Kompas malam akan kembali dengan informasi respons gerakan Stop Totot Wuk Wuk Kakor Lantas Polri membekukan penggunaan strobo, sirine, dan rotator. Saudara, warga ramai-ramai menyuarakan protes terhadap suara totot, wuk-wuk atau penggunaan sirine di jalan raya. Sebab strobo dan sirine ini kerap disalahgunakan atau tidak sesuai aturan yang justru mengganggu pengguna jalan. Warganet menggaungkan gerakan Stop Totot Wuk Wuk di media sosial. Gerakan ini sebagai protes atas maraknya penggunaan sirine dan strobo yang tidak sesuai aturan. Pengendara kompak tak lagi mengalah pada kendaraan yang menggunakan strobo dalam kondisi tidak darurat. Apalagi banyak kendaraan sipil yang menyalahgunakan strobo dan sirine untuk membelah kemacetan. Kalau misalnya darurat, untuk misalnya damkar, ambulan, bahkan polisi nggak apa-apa bang. Tapi kalau pejabat kayaknya kurang deh bang. Apalagi cuman ngawal-ngawal kayak apa sih namanya, komplotan gitu kan bareng-bareng. Cuman keren-kerenan nggak masuk sih bang. Akhir-akhir ini kan penggunaan strobo tuh banyak yang disalahgunakan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Malah ada platnya plat biasa, tapi mengapa dia menggunakan strobo? Apalagi pas macet, dia sudah tahu macet tapi dia malah menggunakan strobo, dan itu dari suara sudah mengganggu dan orang jadi tertekan. Merespons keluhan masyarakat, Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada pejabat negara soal penggunaan sirene dan strobo di jalan raya. Memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Respons juga diberikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho.
Ia menegaskan akan membekukan penggunaan strobo dan sirine yang mengganggu pengguna jalan. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ada 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas di jalan raya. Di antaranya, ambulans yang mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas, pimpinan lembaga negara, dan konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu. Tim Liputan Kompas TV. Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk muncul karena warga merasa terganggu banyak penggunaan strobo dan sirine yang tidak sesuai aturan. Apakah langkah kepolisian dan pemerintah dalam responsnya sudah tepat? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam Mas. Kakor Lantas bilang hentikan. Mensesnek bilang sudah ada edarannya lebih dari itu bahkan. Cukup untuk menghentikan fenomena strobo dan juga sirine pribadi ini di jalanan? Ya, menurut saya belum cukup, Mas. Aturan kalau hanya istilahnya surat edaran, kemudian istilahnya pernyataan saja stop misalnya gitu atau dibekukan tanpa ada satu kebijakan regulasi yang jelas, terutama kaitan dengan perteknya lah, peraturan teknisnya seperti apa. Itu saya khawatirkan itu nanti akan muncul lagi karena selama ini kan sebenarnya masyarakat sudah resah, sudah teriak-teriak itu sudah beberapa tahun yang lalu sudah gitu ya, karena banyak sekali penggunaan strobo, sirine, rotator itu bikin jengkel masyarakat yang pengguna jalan. Yang kedua, memang persoalan selama ini lebih kepada seringkali prakteknya itu deal-dealan di jalan itu. Jadi ada faktor perilaku koruptif lah menurut saya yang menyebabkan persoalan ini kemudian masyarakat akhir-akhir ini itu mulai gerah gitu ya. Sebenarnya gerahnya sudah lama, cuman sekarang ini lebih berbentuk gerakan, Mas. Jadi kan gerakan yang disebut dengan tok-tok wok Tadi itu. Peraturan teknis itu berkaitan dengan sanksi, Pak Trubus? Oh ya, kaitannya dengan sanksi. Sanksinya tidak hanya kepada Korlantas polisi yang melakukan itu, juga kepada ini penggunanya. Karena kan gini Mas, untuk pengguna yang ilegal atau pengguna yang mungkin dilegalkan juga, itu kan kadang-kadang mereka itu hanya flexing Mas, pamer, misalnya punya mobil baru, mereka umumnya orang UKB, orang kaya baru, atau baru jadi pejabat, ya pejabat baru, ya kemudian dia merasa butuh perlakuan yang privilege istimewa. Karena pejabat kita itu ada dua Mas, pejabat yang dipilih, kalau dipilih berarti ingin mempertontonkan kepada pemilihnya bahwa dia sukses, tapi ada pejabat yang ditunjuk, karena ditunjuk itu merasa diri lebih dari yang lain. Nah inilah yang menyebabkan sirine, kemudian rotator atau strobo ini digunakan ketika di jalan untuk menunjukkan bahwa saya berbeda dengan yang lain. Nah inilah kemudian menurut saya melanggar ini public civility lah kalau bahasa. Ini kalau misalkan sampai ada gerakan stop untuk sirine, strobo pribadi, artinya publik, masyarakat sudah betul-betul merasakan kegeraman dengan perilaku yang terjadi di jalanan ini? Iya sudah, masyarakat sudah geram, gelisah juga karena mereka ini juga tahu misalnya mereka tanpa pandang waktu Mas, misalnya pada saat azan maghrib, azan zuhur, mereka tetap aja pakai seperti itu, dan inilah yang menyebabkan juga masyarakat makin hari makin istilahnya marah, yang khawatir saya ini kalau tidak ditertibkan dengan baik, kalau memang di stop aja semuanya. Jadi artinya termasuk pengawalan pejabat itu stop, yang ada hanya khusus damkar. Untuk ambulans, mungkin ambulan yang untuk mengantar orang sakit saja mungkin Mas. Kalau ambulan yang kosong, kadang-kadang ambulan kita juga banyak yang sebenarnya kosong, tapi mereka suka menggunakan itu juga. Ini juga harus ditertibkan saat ini gitulah. Jadi artinya mungkin juga warnanya juga harus dibeda-bedakan. Kalau ini untuk orang sakit, ini untuk orang yang meninggal dunia, atau yang ini untuk kategori kosong.
Jadi sehingga ada pembedaan-pembedaan yang jelas masyarakat tahu. Nah, karena apa? Karena ini menyebabkan terganggunya pengguna jalan yang selama ini merasa sama-sama membayar pajak, sama-sama punya hak yang sama, tetapi mereka pengen diistimewakan. Menurut saya ini penataan kalau khusus damkar memang itu sesuatu yang sifatnya darurat. Kita masyarakat sangat menerima lah, tetapi yang untuk pejabat itu justru harus ini harus kalau ada diadakan aja itu. Ada gerakan yang muncul dari publik, tapi nanti bagaimana ketika di lapangan? Karena biasanya banyak juga ditemukan malah mendapatkan intimidasi balik dari publik, dari orang-orang yang menggunakan strobo ataupun juga sirine pribadi tadi. Lah ya itu karena itu harus ada aturan yang clear, Mas, aturan yang transparan, terbuka gitu ya, dan akuntabel, dan masyarakat diedukasi, dan jangan sampai kemudian ini diperalat dipergunakan oleh pemilik strobo yang tadi saya katakan karena mereka menjadi pejabat atau mereka karena menjadi orang kaya baru, pengen vaksin, pengen tampil beda di jalan. Nah itulah yang kemudian mungkin karena pengen koboi juga, Mas, gitu ya, berlaku koboi, sehingga mereka menggunakan itu rotator, strobo ataupun sirine ini untuk meminta jalan. Kalau dalam posisi senggang mungkin masyarakat juga nggak terlalu gerah, tapi kalau posisinya macet, jalan cuma satu-satunya itu, dan dalam posisi banyak, kemudian di antara kendaraan-kendaraan itu kan juga ada yang bawa anak-anak, membawa bayi mungkin juga yang sedang tertidur di mobil kan jadi kaget, atau membawa nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua juga, macam-macam, Mas. Selain kegeraman yang dirasakan publik, agar masyarakat juga terbuka nih pikirannya, dampak yang bahayanya ketika menggunakan strobo ataupun juga sirine ilegal nih di jalanan, apa sih dampak yang bahayanya yang bisa saja terjadi? Yang bisa terjadi Mas, kecelakaan, karena orang kaget pada saat nyetir itu kaget, ya kan, kemudian mendadak mengerem misalnya, otomatis bisa menyenggol orang lain ataupun menubruk kendaraan yang ada di depannya, atau yang di belakangnya tiba-tiba menabrak juga bisa karena mengerem mendadak, kan seperti itu, Mas. Jadi karena kaget, karena suara itu kan begitu sangat kencang di telinga, dan yang jelas mengganggu fokus di dalam pelaksanaan perjalanan selama. Bahkan pandangan juga suka silau untuk sirine tertentu ya. Silau. Iya, lah itu silo itu juga menyebabkan tidak semua orang bisa fokus. Nah, bisa saja kemudian karena alasan minggir, nggak taunya di pinggir jalannya sudah berlubang atau jalan rusak. Nah, itu kan bisa menjadi mencelakai tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga mungkin yang orang lain juga ikut celaka di belakangnya. Kan itu juga hal yang harus dilihat secara komprehensif lah menurut saya. Pak Trubus, langkah konkret apakah perlu direvisi Undang-Undang Lalu Lintas atau bagaimana? Kalau dari ini, karena ini sumbernya kan dari Undang-Undang Nomor 22 itu. Jadi menurut saya ini undang-undang ini sudah tahun 2009, sudah nggak sinkron lagi dengan tuntutan publik sekarang, dan menurut saya perlu melakukan revisi menyeluruh, dan ini petugas DPR, dan nantinya juga PP-nya tentang kendaraan itu sendiri kan juga harus dirubah sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat selama ini, sehingga kalau undang-undangnya saja belum berubah, saya yakin suatu saat akan ada lagi, terutama di daerah, Mas. Karena jumlah kendaraan itu makin hari makin banyak, terutama untuk di daerah yang dulunya mungkin agak sedikit sepi, sekarang sudah penuh, kota-kota besar apalagi kan gitu. Jadi menurut saya ini segera melakukan pembenahan, termasuk sanksi-sanksinya. Kalau sanksinya kan di situ kan cuma berapa ribu, cuma 1 tahun, kalau perlu sanksinya lebih dari 1 tahun, Mas, 2 atau 5 tahun atau berapa, sehingga ada kejelasan yang menyebabkan masyarakat itu jerah. Yang lain kan selama ini sanksi itu nggak pernah diterapkan, Mas. Kan belum ada orang di penjara atau dihukum 1 tahun misalnya karena menggunakan strobo. Paling sanksinya sanksi tilang saja ya. Iya, sanksi tilang atau malah cuman edukasi. Kadang-kadang polisi-polisi kita ini ya karena sifatnya melindungi, sifatnya empati, sifatnya juga pembinaan ya. Kadang-kadang sifatnya hanya teguran saja secara ini. Kalaupun itu juga ada masyarakat yang lainnya, menurut saya memang masyarakat diberikan ruang aduan juga, Mas. Kalau ada aturan yang jelas, masyarakat bisa mengadu, ya kan. Sekaligus juga kalau merasa dirugikan, misalnya lagi ada yang sakit atau apa, kemudian kaget karena ada sirine, itu juga bisa menggugat misalnya, kan itu hal-hal yang perlu atau semacam class action lah misalnya. Artinya di situ ada aturan mekanisme prosedur yang jelas gitu loh, Mas, ketika memang ini menjadi nanti jadi aturan yang bisa dipakai untuk menggugat lah kira-kira. Nanti kita ditunggu bagaimana nanti revisi Undang-Undang Lalu Lintasnya, sanksi yang konkretnya. Terima kasih Pak Trubus telah berbagi pandangan di Kompas Malam hari ini. Saudara, warga Jakarta menikmati alunan musik jazz di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat Sabtu malam dalam acara Sarinah
Jazz Festival. Acara ini jadi rangkaian menuju Jazz to Campus ke-48. Kami segera kembali. Festival musik jazz tertua di Indonesia, Jazz Goes to Campus, akan kembali digelar. Sejumlah rangkaian kegiatan dimulai. Salah satunya di Sarinah Jazz Night. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan Anggi Mendarwan dari kawasan Sarinah, Jakarta. Saudara, saat ini saya berada di Sarinah, tapi ini situasinya beda banget, rame banget karena di sini hari ini akan ada yang tampil, tapi ini bukan sekedar tampil, ini ada performer yang sangat istimewa, jazz, di mana ini merupakan event untuk memperkenalkan adanya Jazz Goes to Campus yang puncaknya di tanggal 9. Nah, gimana ya untuk penonton ataupun peserta yang hari ini datang, yang kemudian nantinya akan nonton jazz? Saya akan nanya sama yang ada di sebelah saya ini. Halo. Itu namanya pengen. Ini kan udah diselenggarakan ketiga kalinya ya untuk event di Sarinah ini. Kalian gimana ngelihatnya? Apakah kalian tertarik untuk nonton ke sini ya? Ke tanggal 9 di puncaknya itu? Boleh langsung dijawab aja lah ya. Iya, jadi ada berapa varian salon pasko? Kalau aku jujur tertarik banget karena aku juga ngefans sama Raffi Sudirman sama Rega Dauna sih. Jadi kayak pengen banget ngelihat mereka main gitu. Kalau kamu mungkin ada yang ditunggu atau siapa yang paling dinanti di Jazz Goes to Campus tanggal 9? Aku nungguin Alive and Well. Itu tuh rame tuh, ada Reza Sumendra, Farel Hilal, Rahmat Destrini dan teman-teman. Aku nungguin banget. Oke, berarti nih kalau kamu ke sebelah kiri. Aku penasaran banget sama Rahmania Astrini karena belum pernah nonton langsung gitu. Tapi udah mengikuti ya? Udah ngikuti. Lagu-lagunya juga pasti nanti apal dong. Aku dengerin dikit-dikit sih. Aku baru tahu dari temen aku kebetulan. Oke. Untuk malam ini, apakah kalian juga menantikan performer siapa gitu? Brand ambassador dari Salon Paskoyo. Raffi Sudirman. Raffi Sudirman. Ini memang salah satu yang dinantikan sama banyak orang dan itu juga bakalan jadi band penutup di acara Sarinah Jazz Night hari ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Nanti kalau udah beli tiketnya jangan lupa ngomong sama aku apakah masih dijual murah atau sudah harga normal. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Oke, kita ngambil tengah. Saudara, itu tadi salah satu empat orang yang memang excited banget untuk bisa lihat Sarinah Jazz yang diselenggarakan hari ini, di mana ini merupakan acara pre-event yang memang puncaknya untuk Jazz Goes to Campus ini tanggal 9 November 2025. Saya juga penasaran dan sebentar lagi performa dari band penutup ini akan segera dimulai. Saya mau nonton. Abel Insani, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta. Mumpung malam minggu, kami ajak Anda ke Bandung. Ada salah satu spot yang ramai saat malam minggu, kawasan kuliner, kawasan Gasibu, Bandung. Ada jurnalis Kompas TV, Dinda Farah dan Reza Pratama. Selamat malam, Dinda. Bagaimana, apa kuliner yang akan Anda suguhkan di malam minggu ini, Dinda? Halo, selamat malam saudara. Cuanki atau singkatan dari cari uang jalan kaki merupakan salah satu kuliner yang hits di kota Bandung atau di Jawa Barat. Yakni cuanki merupakan salah satu mie berkuah yang disertai dengan adanya siomay, kerupuk, adanya dorok-dok atau kerupuk kulit, dan juga disertai dengan mie-mie berbagai macam rasa. Dan di sini ada kondimen-kondimen lainnya seperti ada ceker dan juga ada beberapa hal-hal lain di sini, saus dan lain sebagainya. Mungkin Mas boleh lihat di dalamnya. Kita mau lihat ada bakso-baksonya yang wah, di sini sangat menggiurkan sekali ya, dari mulai gejolak-gejolak kuahnya yang di situ pun ada beberapa tahu dan juga ada siomay. Nah, ini cuanki pada malam hari ini letaknya di sekitaran Gasibu sepanjang adanya trotoar sampai ke Pusdai begitu. Nah, untuk malam hari ini saya langsung berbincang saja dengan Ibu. Boleh Ibu dengan siapa dan di mana? Saya dengan Sri Yuliani. Saya dari Sukabumi. Oke.
Ibu Sri, apakah sering makan cuanki di sekitaran Gasibu ini? Sebetulnya sih ini salah satu jajanan ya, jajanan khas dari sepanjang Jalan Diponegoro. Ini ada jajanan cuanki yang merupakan khas jajanan Kota Bandung. Jadi kita sambil jalan malam-malam kemana nih kan kita bosen ya kalau misalnya ke kafe. Sekali-kali memang kita harus mendukung upaya cara berjuang masyarakat kecil dalam memperkuat ekonomi dalam keluarganya ya dengan seperti ini. Kita salah satu masyarakat juga harus ikut mendukung supaya perekonomian tetap jalan melalui jajanan malam ini. Iya, betul Ibu. Dan Ibu tahu dari mana ini ada cuanki di sekitaran Gasibu? Ini dari anak atau referensi dari saudara lain sebagainya? Anak-anak sih, anak-anak. Tanya Bu, sekali-kali kita nongkrong dong di jajanan di Jalan Diponegoro ataupun Gasibu. Oh iya, ayo. Sekarang malam ini kebetulan kan tidak hujan ya, enak cuacanya juga, jadi bisa nongkrong sama anak-anak untuk jajan. Ya, tadi Ibu sudah mencoba cuankinya ya Ibu. Cuanki apa saja yang Ibu coba tadi? Tadi saya coba campur sih ya, ada cuanki, ada bakso acinya. Cuma saya kurang suka tuh bakso dagingnya, mestinya nggak pakai itu. Enak, luar biasa enak. Untuk dari sekitar harganya? Murah, terjangkau. Mungkin cuma 20.000 ya satu mangkok gitu. Ya. Ibu kesini dengan siapa aja Ibu? Itu ada anak-anak yang kebetulan sekolah di Bandung. Juga adik saya, jadi ya sekalian jalan satu rombongan. Begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih, selamat menikmati malam bersama keluarga. Baik saudara, berikut merupakan obrolan bersama dengan salah satu pengunjung yang menyantap cuanki pada menikmati dinginnya malam Bandung, sejuk ya dengan satu mangkok cuanki yang hangat. Mungkin ada berbagai banyak jenis cuanki di sini dan juga ada berbagai banyak kompetitor di sini, tetapi dengan hadiah rezeki yang tidak tertukar itu benar adanya. Baik, kembali ke studio. Baik, terima kasih Dinda Farah untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati cuankinya di sana, Dinda. Setelah sebelum berpidato di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo Subianto melawat ke Osaka, Jepang untuk mengunjungi Pavilion Indonesia pada Expo 2025 Osaka. Presiden Prabowo Subianto melawat ke Osaka, Jepang sebelum berpidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedatangannya ke negeri Sakura untuk mengunjungi Pavilion Indonesia pada Expo 2025 Osaka. Kedatangan Prabowo di Pavilion Indonesia Expo disambut diaspora Indonesia di Osaka, Jepang. Dalam kunjungan ini, Prabowo ditemani putranya Didit Hedi Prasetyo. Setibanya di Pavilion, Prabowo disuguhkan dengan desain arsitektur menyerupai kapal megah yang melambangkan warisan maritim Indonesia. Saat di Osaka, Prabowo bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang ke-80 Majelis Umum PBB dan akan berpidato. Pemerintah sudah ambil langkah atasi kelangkaan BBM untuk SPBU swasta. Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara mengapresiasi langkah pemerintah, namun tata kelola impor BBM juga perlu dievaluasi untuk menjaga persaingan usaha penyediaan BBM bagi masyarakat tetap sehat. Bensinnya kosong ya, Kak? Merespons kelangkaan stok BBM swasta yang terjadi sepanjang 3 pekan ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM langsung mengambil sikap dengan memanggil pengelola SPBU swasta. Kementerian ESDM menawarkan solusi agar pihak swasta membeli bahan dasar BBM impor melalui Pertamina. Dari pertemuan tersebut disepakati, swasta beli BBM impor dari Pertamina dengan melibatkan masing-masing surveyor. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana. Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di
Indonesia. Berdasarkan aturan dari Permendak tentang aturan impor BBM, dapat dilakukan tidak hanya oleh Pertamina. Di pasal 12 Permendak nomor 21 tahun 2019, minyak bumi dan gas bisa diimpor oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migas. Impor juga bisa dilakukan oleh pengguna langsung seperti perusahaan SPBU swasta. Jika kuota impor untuk swasta telah habis, maka SPBU swasta bisa membeli lewat Pertamina. Haryanto, PLT Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, dalam rilis menyebut, data dari Kementerian ESDM, Pertamina Patraniaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter. Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara, ASPEBINDO, mengapresiasi langkah pemerintah memfasilitasi pembelian BBM impor bagi swasta. Namun, ASPEBINDO berharap pemerintah tidak hanya fokus pada jangka pendek saja. Perlu ada evaluasi dari tata kelola BBM impor bagi swasta agar akar permasalahan bisa diselesaikan. Oleh pemerintah saat ini menjadi ya langkah win-win solusi lah ya, yang bisa dalam jangka pendek mengatasi persoalan yang dihadapi ya. Saya bisa ada perencanaan yang lebih matang dan firm juga ya, sehingga kelangkaan yang terjadi ya baik di awal tahun lalu dan di pertengahan tahun ini bisa diatasi ya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menilai saat ini ada tren migrasi konsumen BBM subsidi ke non-subsidi, bahkan dari Pertamina ke swasta. Pola konsumen yang semakin dewasa untuk beralih ke BBM yang komersil harusnya dijaga oleh pemerintah. Pemerintah juga harus menjaga persaingan antara Pertamina dan SPBU swasta tetap sehat agar konsumen bisa mendapatkan pilihan sesuai dengan inovasi dan kreasi masing-masing perusahaan. Ya, betul, jadi memang datanya memang menunjukkan ada tren ya, tren peningkatan konsumsi dari BBM non-subsidi ya. Yang mana kalau menurut analisis kami ini tren yang positif nih, jadi masyarakat sudah mature, sudah dewasa dan sudah bisa beralih ke produk-produk yang memang berlaku secara komersial dan harusnya tren ini dijaga nih oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM, tren ini dijaga sebisa mungkin melalui proses persaingan yang sehat dan kompetitif ya. Jadi kalau sampai pilihannya kembali terbatas, terjadi kelangkaan, ya konsumen tidak bisa menikmati inovasi layanan dan sebagainya ya. Pertamina pun mengakui adanya kasus hukum yang menjerat Pertamina soal dugaan Pertamax oplosan berdampak pada perubahan konsumen yang kini mulai beralih ke BBM swasta. Namun, untuk menjaga persaingan tetap sehat, usai SPBU swasta sepakat beli BBM impor dari Pertamina, Pertamina akan terbuka soal harga dan terus menjaga kualitas ke depannya. Kita harus jujur ya, terbuka apa adanya. Saya juga mewakili Pertamina tentunya dengan adanya persoalan hukum kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina tentunya menjadi keperhatian kita bersama, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor bersama-sama kita melihat daripada saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga kita akan terbuka sama-sama dengan SPBU swasta, kita akan open book, kita supaya transparan dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan. Langkah mitigasi telah diambil oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengatasi kelangkaan stok BBM swasta. Kini, evaluasi tata kelola impor BBM untuk swasta serta perbaikan dari Pertamina harus dilakukan agar iklim persaingan usaha pelayanan BBM bagi masyarakat bisa sehat dan terjaga. Tim Liputan, Kompas TV. Kebakaran hebat menghanguskan 20 kios oleh-oleh di Purwakarta pada Sabtu dini hari.
Kebakaran menghanguskan 20 kios oleh-oleh di Jalan Raya Bungur Sari, Purwakarta pada Sabtu dini hari. Masuk ke Nimo, tolong dong, infoin ke pemadam, Pak. Banyaknya material yang mudah terbakar dan sulitnya sumber air menyebabkan petugas terkendala memadamkan api. Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam. Berjibaku selama 4 jam, api akhirnya bisa dipadamkan pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu bangunan warung. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa.